Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada rangkaian talkshow pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Ning Kuliati dari Mari Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai moderator pada rangkaian talkshow pada siang hari ini, di mana talkshow akan berjalan kurang lebih selama 1 jam ke depan, dan di mana pada kesempatan hari ini istilahnya lebih spesial ya Bapak Ibu ya, kalau dari workshop-workshop yang kami selenggarakan sebelumnya, kami menghadirkan dari tim trainer internal kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tamu kita yang pertama yakni ada Bapak Obed Hosianto. Beliau merupakan perwakilan mungkin ya bisa dibilang dari Microsoft Indonesia. Kemudian nanti narasumber kita yang kedua ada Bapak Yucil Yahya Sukaja. Beliau merupakan Microsoft Innovative Educator Fellow. Seperti mungkin Bapak Ibu semuanya pasti juga sudah mengenal beliau ya, karena istilahnya beliau juga sudah cukup banyak sekali ya aktif ya untuk melakukan berbagai macam aktivitas pelatihan yang mungkin barangkali juga Bapak Ibu ikuti. Nah, kalau dari kegiatan kami sebelumnya pada dasarnya kalau sebelumnya lebih berfokus pada pelatihan. Nah, kalau pada siang hari ini Bapak Ibu kita nanti akan lebih fokus pada rangkaian talkshow. Namun, sebelum kita memasuki istilahnya sesi inti atau talkshow pada siang hari ini Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa pada dasarnya seperti yang Bapak Ibu lihat begitu ya di layar begitu, itu sudah tampil istilahnya ada informasi terkait adanya poster kegiatan ya, di mana pada dasarnya Mari Belajar yang didukung oleh Microsoft pada kesempatan atau tahun ini begitu menyelenggarakan Minecraft Education Student Challenge yang mana nanti dapat Bapak Ibu yang mana nanti dapat diikuti oleh adik-adik atau istilahnya peserta didik yang Bapak Ibu ampu begitu ya. Nanti mungkin adik-adik bisa diarahkan untuk mengikuti kegiatan ini yang karena istilahnya banyak sekali manfaatnya. Di sana ada istilahnya reward premium yang istilahnya nanti akan diberikan kepada adik-adik semuanya begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi inti gitu ya. Sesi talk show siang hari ini. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya juga ya, bisa menggunakan kolom percakapan ataupun juga bisa menggunakan fitur mikrofon yang ada sehingga nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan para pembicara gitu atau narasumber pada siang hari ini. Namun, mungkin pada dasarnya nanti Bapak Ibu, sekaligus juga untuk Bapak Obed dan Pak Yuce ya, mungkin nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, namun mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan di awal, nanti saya akan lebih fokus istilahnya menanyakan banyak, hal ini, terkait ini, dengan Pak Obed begitu. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi, pertanyaan, yang saya tujukan kepada, Pak Yuce gitu. Baik, mungkin kita langsung mulai saja kali ya. Oke, mungkin, ini ya, saya langsung mungkin, ini ya, dari Pak Obed terlebih dahulu mungkin bisa say hey terlebih dahulu dengan, para peserta pada kegiatan talkshow siang hari ini. Silakan Bapak. Halo Bapak Ibu semua, senang bisa ketemu lagi siang ini sebelum hari kerja terakhir lah sebelum libur Lebaran ya minggu depan. Semoga semua sehat dan bisa mendapatkan informasi yang bisa disebarluaskan ke siswa dan ke para guru dari sekolah lainnya juga nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Obed. Kemudian, selanjutnya mungkin Pak Yuce, mungkin bisa juga say hi dulu dengan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, halo selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Nah, nampaknya sudah ini ya, ada suaranya. Ya, hari ini kita akan bahas topik yang menarik ya tentang Minecraft.
nanti kita ada banyak diskusi dengan Pak Albert, dengan Ning, dengan saya, sehingga ini nanti Bapak Ibu berikan teman-teman kepada siswanya, sehingga akan bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuce dan Pak Obet. Ya, para narasumber kita sudah istilahnya menyapa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin kita akan langsung saja mulai talkshow pada siang hari ini. Nah, mungkin istilahnya ada dari Bapak Ibu semuanya ya yang mungkin barangkali ya istilahnya ada yang baru mengenal tentang Minecraft Education Edition ini gitu ya. Jadi mungkin kita akan lebih istilahnya memperjelas gitu kali ya, istilahnya apa sih sebenarnya Minecraft Education Edition ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu dengan Pak Obet gitu ya. Ya, Pak Obet mungkin bisa dijelaskan Pak Obet apa sih sebenarnya Minecraft Education Edition ini? Jadi kan pada dasarnya istilahnya kan banyak sekali ya versi dari Minecraft ini, mungkin bisa dijelaskan begitu ya kepada Bapak Ibu yang istilahnya barangkali ada yang istilahnya baru mengenal gitu, jadi dan masih belum paham antara perbedaan versi Minecraft Education Edition ini dengan versi yang lainnya. Silakan Pak Obet. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan menarik, pertanyaan sangat fundamental sekali supaya orang bisa paham dengan apa sih yang kita kerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Minecraft itu Minecraft sendiri sebenarnya merupakan satu permainan yang sangat populer untuk anak-anak, untuk remaja, dan mungkin kalau yang masih baru-baru mulai kuliah atau lulus kuliah itu masih familiar. Cuma bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar, Minecraft itu satu game yang konsepnya konstruktif. Jadi setiap orang bisa menciptakan dunianya sendiri dan batasannya hanya kreativitas mereka mau buat apa. Jadi semua challenge, semua ide-ide yang bebas bisa diterjemahkan. Nah, Minecraft ini biasanya dimainkan di konsol. Kebanyakan orang-orang anak-anak mainnya di mulai dari Xbox, belakangan ada juga sampai di game konsol lainnya dan sampai di tablet atau di PC juga ada. Nah, Microsoft, saya lupa persisnya ya, kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 tahun lalu, mengakuisisi studio pengembang Minecraft dan lalu difokuskan untuk pengembangan di dunia pendidikan. Kenapa? Karena gamifikasi ini sesuatu yang sedang booming dan sedang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Nah, Minecraft Education ini merupakan versi lebih, mungkin bisa dibilang lebih secure, lebih private, dan punya plugins, punya fitur-fitur khusus yang membantu sesi pembelajaran. Jadi ini bedanya Minecraft Education dengan Minecraft yang versi di Xbox atau di PC, yang biasa untuk anak-anak mainkan adalah bedanya ini Minecraft itu bisa dikelola oleh sekolahnya. Kalau yang di konsol itu biasanya bisa bermain dengan orang lain dari negara lain, dari tempat lain, dan kita tidak tahu siapa dia. Nah, kalau ini semuanya bisa kita kelola sendiri dan bisa kita tahu. Bisa misalkan di set anak-anak bermain dengan teman-temannya di satu kelas saja, gitu. Dengan waktu tertentu, jadi bisa kita jaga. Nah, ini menjamin keamanan supaya tidak tahu-tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya mungkin cyberbullying lah, atau mereka tahu-tahu diminta membayar untuk hal-hal yang mereka tidak harusnya membayar gitu. Nah, jadi ini bedanya Minecraft versi Education dengan Minecraft versi
kalau kami bilangnya versi consumer lah, versi orang biasa yang main. Itu kurang lebih gambaran sederhananya. Oke, terima kasih Pak Obed. Ya, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya Bapak Ibu ya terkait apa sih Minecraft Education ini gitu. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi istilahnya dijelaskan oleh Pak Obed begitu. Kalau Minecraft Education Edition ini memang istilahnya bisa digunakan atau diperuntukkan bagi Bapak Ibu istilahnya di lingkungan institusi pendidikan sehingga nantinya bisa mendukung inovasi pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah mungkin istilahnya dari pertanyaan pertama ini begitu ya, barangkali nih di antara Bapak Ibu ada yang masih belum jelas gitu ya. Mungkin boleh sekali Bapak Ibu mungkin bisa misal mau langsung ditanyakan kembali, mungkin bisa ini bisa disampaikan mungkin bisa raise hand dulu, kemudian nanti biar bisa saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya sebelum mungkin saya bisa istilahnya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada pertanyaan, cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Pak Obed. Oke, selanjutnya saya ingin nanyain juga sih, istilahnya tadi kan sudah dijelasin kan, istilahnya Minecraft Education Edition ini apa, kemudian istilahnya Minecraft Education ini juga istilahnya sudah bisa dinikmati oleh adik-adik kita gitu ya di tingkat ini sekolah gitu ya. Nah ini pada dasarnya ya, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Oke. Saya lanjutkan kembali begitu. Nah, Pak Obed tadi kan sudah istilahnya disampaikan nih bisa dinikmati oleh teman-teman atau adik-adik kita di sekolah, istilahnya di jenjang pendidikan gitu. Nah, kira-kira ini yang bisa menikmatinya ini kira-kira dari jenjang apa saja, Bapak? Apakah dari tingkat level sekolah dasar sudah bisa menikmati, ataukah harus ada di level sekolah menengah terlebih dahulu, Bapak? Mungkin silakan, Bapak. Kalau bicara Minecraft, anak saya di rumah main Minecraft dari kelas mohon maaf, 4 suara S. saya terdengar dengan jelas. Iya. Halo, suara saya jelas? Jelas. Iya, sangat. Nah, kalau anak saya sendiri di rumah itu main Minecraft sejak kelas 4 SD juga sudah main. Jadi kalau anak-anak sebenarnya bisa dari usia dibilang usia harus 10 tahun, mungkin di bawah itu juga sudah bisa. Jadi kembali bagaimana mau didesain permainannya dan untuk kelas berapa. Jadi tidak terbatas harus usia sekolah menengah dulu, tidak, malah biasanya anak-anak SD ini kreativitasnya juga luar biasa. Mereka bisa mendesain hal-hal yang mungkin kita tidak terpikirkan. Terutama biasanya kan anak-anak usia SD ini masih banyak yang suka menggambar atau berusaha memvisualisasikan idenya. Nah, alih-alih coret-coret di kertas, mereka sekarang ngoprek Minecraft supaya bisa mewujudkan visualisasi ide-ide mereka. Nah, itu yang saya lihat sangat menarik. Jadi bukan coret-coret kertas lagi, tapi mereka mengkonstruksi idenya untuk bisa menjadi tampilan visual yang bisa dilihat dan dipahami orang lain, gitu. Ya, oke. Berarti emang istilahnya dari sekolah dasar itu pada dasarnya sudah bisa diimplementasikan ya Pak ya. Jadi nanti tinggal istilahnya inovasi Bapak Ibu selaku pendidik begitu mungkin ya Pak ya. Tinggal seberapa kreatifnya memanfaatkan Minecraft ini untuk mencapai target pembelajarannya, gitu. Itu bisa dimanfaatkan dengan Minecraft. Ya, ini Bapak Ibu, jadi pada dasarnya tersedia istilahnya tools menarik begitu ya, namanya Minecraft Education Edition, yang mana nanti mungkin Bapak Ibu bisa gali lebih dalam ini terkait bagaimana pengoptimalannya atau inovasinya nanti untuk pembelajaran. Nah, mungkin istilahnya bagi Bapak Ibu yang istilahnya masih baru berkenalan nih dengan Minecraft Education Edition ini, bagaimana Mbak gitu istilahnya kami bisa belajar itu ya tentang Minecraft ini. Nah mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sejumlah kursus yang ada di education.microsoft.com atau di portal Microsoft Educator Center, karena di sana Bapak Ibu ada istilahnya sumber daya yang gratis
yang dapat Bapak Ibu akses gitu Ibu. Jadi istilahnya ada kursus-kursusnya dari awal hingga akhir ya Pak Ubed ya. Jadi bisa diikuti dari istilahnya yang istilahnya yang masih belum mengenal sama sekali tentang Minecraft ini bisa dilakukan atau bisa diikuti dengan baik gitu. Nah, itu juga selain itu juga nanti Bapak Ibu juga bisa istilahnya karena kami kebetulan dari Mari Belajar juga sudah beberapa kali menyelenggarakan webinar tentang Minecraft ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses recordingnya di maribelajar.org/webinar. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya di sana. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ubed. Jadi pada dasarnya sih apa sih visi dari Microsoft ini? Mengapa istilahnya memasukkan Minecraft Education Edition ini ke dalam layanan Microsoft 365 begitu? Karena istilahnya kalau orang tahu nih gitu kan, Microsoft 365 mungkin lebih spesifik untuk kolaborasi yang lebih office ya, istilahnya untuk mendukung produktivitas gitu kan. Nah ini kenapa istilahnya muncul gagasan begitu ya Minecraft Education Edition ini dimasukkan ke dalam paket layanan ini, Bapak? Silakan. Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Oh, excuse me. Minecraft ini dilihat sebagai mungkin kalau saya sendiri bilangnya ini the future of education ya. Artinya ke depannya mungkin bukan ke depan lagi sih. Dari sekarang pun sudah mulai banyak yang menerapkan gamifikasi sebagai salah satu strategi pembelajaran. Terutama yang di negara-negara maju itu penelitiannya sendiri sudah cukup lama. Saya ingat 10 tahun lalu juga sudah ada mulai beberapa buku yang dipublikasi mengenai penelitian seputaran gamification in education. Nah, ini masa depan mungkin sudah menjadi bagian dari masa kini juga dengan kondisi sekarang, bahwa ya pendidikan tidak harus klasikal, tapi menjadi lebih modern dan bisa berpusat pada siswa. Kenapa? Dengan gamification ini, terutama khususnya contohnya dengan Minecraft, di mana semuanya bisa dikonstruksi, semuanya bisa dibuat oleh siswanya. Ini bisa dipakai untuk menggali potensi siswa dan melihat pemahaman mereka. Betul tidak mereka bisa memahami konsep yang kita dorong mereka untuk gali, mereka kembangkan, dan diukur secara visual. Kedepannya, kalau kita lihat juga, ini menjadi dunia mereka dan maksudnya segini, dunia yang akan mereka hadapi. Sekarang pun juga kita sudah melihat banyak sekali perkembangan teknologi di mana peran manusia pelan-pelan semakin dikurangi. Lebih banyak peran otomatisasi. Nah, Minecraft ini juga bisa mengajarkan konsep pemrograman, konsep otomatisasi, pembelajaran STEM juga, coding, sehingga bukan sekadar mengkonstruksi, tapi mereka juga bisa mengotomatisasi sistem yang mereka buat dalam dunianya mereka itu. Jadi ini yang diarahkan oleh Microsoft supaya bicara mengenai how to increase students interest and motivation in STEM education, tidak harus dengan hal-hal yang sangat teknis dan mungkin kalau bahasa saya ya tradisional, yang harus ada alat peraga untuk setiap masing-masing pelajaran yang berbeda. Nah, ini bisa pakai gamifikasi sebagai satu platform, bisa untuk pembelajaran science, teknologi, engineering, mathematics, bahkan untuk ilmu sosial pun bisa dimasukkan skenarionya. Nah, itu salah satu pendekatannya, sehingga dalam satu model lisensi ini yang didapatkan itu banyak sekali. Selain produktivitas, produktivitas pekerjaan yang tradisional, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir lebih kompleks ke depannya. Nah, itu jadi kalau dibilang kenapa, menurut saya ini jadi satu paket yang sangat menarik dan sangat mungkin bisa dibilang sangat affordable ya, gitu. Karena akhirnya mereka belajarnya luas sekali tanpa harus repot punya berbagai tools lagi seputaran STEM education ini, gitu.
Halo, halo? Halo? Mbak Ning sepertinya terputus kah? Suara saya masih terdengar kan ya? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Sudah putus dari tadi. Masih Ah, masih terdengar. moderatornya yang terputus. Ah, oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aubert. Mohon maaf tadi sempat terjadi gangguan apa namanya internet ya. Jadi mohon maaf. Ya, jadi pada dasarnya visi dari Microsoft adalah suaranya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga jelas ya. Oke, sebentar. Mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, jadi pada dasarnya mungkin bisa dikatakan ya bahwa pada dasarnya Minecraft ini diciptakan begitu ya, atau mungkin visi dari Microsoft itu adalah untuk istilahnya mempersiapkan future ready skill bagi istilahnya para penerus bangsa gitu ya. Jadi bisa untuk istilahnya membekali para siswa-siswi kita untuk nanti siap menghadapi masa depan begitu ya, yang istilahnya banyak sekali tantangan-tantangannya karena pada dasarnya Minecraft dengan kita istilahnya sebagai pendidik nantinya mengimplementasikan Minecraft ini di dalam pendidikan, maka secara tidak langsung adalah kita telah istilahnya mampu mempersiapkan mereka dengan keterampilan-keterampilan yang istilahnya mutlak dibutuhkan seperti critical thinking, computational thinking, dan communication skill, collaboration skill juga dan sebagainya begitu ya. Jadi pada dasarnya bisa istilahnya dimanfaatkan untuk mempersiapkan siswa-siswi kita untuk siap menghadapi masa depan gitu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, karena mungkin bisa dibilang kan memang misi dari Microsoft adalah untuk memberdayakan semua orang dan semua organisasi begitu ya untuk mencapai lebih banyak hal gitu ya. Jadi mungkin istilahnya di sini hadir istilahnya untuk bisa lebih mengempower lagi dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan tools pendidikan yang pada dasarnya sangat menarik sekali apabila diimplementasikan. Nanti Bapak Ibu istilahnya mungkin dari hari ini bisa nih mulai gitu ya mempelajari tentang Minecraft Education Edition ini. Ya, oke, mungkin ini ya tadi mungkin saat ini saya ingin beralih ke Pak Yuje ya gitu ya. Jadi istilahnya Pak Yuje kan istilahnya sebagai educator ya. Jadi istilahnya yang praktisinya langsung nih dari dunia pendidikan nih gitu kan. Barangkali juga sudah istilahnya sudah biasa ya menggunakan Minecraft Education Edition ini untuk mendukung pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bisa disampaikan nih kepada Bapak Ibu yang lainnya terkait istilahnya fitur pembelajaran atau materi pembelajaran apa saja yang mungkin kita bisa terapkan dengan menggunakan Minecraft Education Edition ini. Silakan Pak Yuje. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ning. Ya, di Minecraft kita bisa eksplorasi berbagai macam pembelajaran ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Albert bahwa di Minecraft kita bisa hands-on STEM learning, kita juga bisa ada problem solving skill dan lain-lain. Nah, sebenarnya di Minecraft kita bisa menggunakan berbagai macam hal yang ada di Minecraft untuk pembelajaran di kelasnya kita, Bapak Ibu. Saya akan berbagi tampilan sebentar, Bapak Ibu. Layarnya saya sudah kelihatan, nggih? Kuning. Ya,
Sepertinya di tempat saya ini masih ada kendala, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa konfirmasi, mohon maaf. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Bapak, bisa silakan. Baik. Ya, saya ada Microsoft Minecraft Education Edition Pager. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Ini adalah rangkuman dari materi-materi atau mata pelajaran apa yang bisa kita pelajari menggunakan Minecraft. Yang pertama ini hanya contoh-contoh ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan ke dalam berbagai pembelajaran yang lain. Yang pertama ini bisa kita bagi menjadi Computer Science Curriculum and Coding Features. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mempelajari tentang bagaimana mengajarkan coding kepada siswanya, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain ya, atau Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi atau hal-hal kemampuan tingkat tinggi yang membutuhkan bahasa-bahasa yang kurang familiar di anak, bahasa-bahasa pemrograman yang ribet. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan Minecraft. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa akses di alamat berikut ya, aka.ms/cs/kit -kit. Di sini, nah ini sudah disediakan berbagai macam kurikulum, termasuk ada lesson plan-nya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengadakan penilaian atau assessment worksheet-nya, dan template untuk Minecraft World-nya. Jadi ini untuk pelajaran Computer Science Curriculum dan Coding Features. Apakah hanya itu? Tidak, ini ada banyak lagi. Contoh yang berikutnya adalah tentang chemistry atau kimia ya Bapak Ibu. Ya, kimia kita bisa mempelajari mata pelajaran kimia. Ini menarik sekali ya, hanya dengan menggunakan Minecraft. Kita bisa membuat tabel periodik itu ya. Kalau dulu zaman saya masih sekolah, itu saya paling pusing belajar tentang kimia ketika sudah harus menghafalkan tabel periodik gitu ya, seperti ini. Apalagi bentuknya hanya itu aja. Nah, di menggunakan Minecraft, pembelajaran kimia akan menjadi lebih menarik, lebih bisa sampai ke anak, karena ini game based activity. Anak-anaknya nggak sadar kalau mereka belajar begitu. Hasrat bermain tapi dapat ilmunya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan di ini pembelajaran Minecraft, pembelajaran kimia menggunakan Minecraft. Dari mana? Bapak Ibu bisa akses di alamat berikut ya. Ini sudah disorten sama Microsoft, menyenangkan sekali. Bapak Ibu bisa pelajari. Di situ juga sudah ada lesson plan, assessment guide, dan lain-lain. Jadi bagaimana? Tadi ditanyakan. Nah, di anak SD itu belajar banyak hal sebenarnya. Tapi di sini hanya ini contohnya adalah dalam kelas matematika. Nah, pembelajaran kelas matematika akan menggunakan ya, yang saya rasa anak-anak SD itu kurang begitu tertarik ya. Tapi ketika Bapak Ibu memasukkan Minecraft, di mana bisa belajar matematika dengan menggunakan aplikasi Minecraft ini, siswa tentu akan kehidupan yang nyata. Ya, tidak hanya main angka, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikan angka itu menjadi dalam suatu hal yang nyata, Bapak Ibu. Nyata tapi virtual ya. Ya, bukan sekedar nulis 3 tambah 5 sama dengan 8, tapi mereka akan menghadapi berbagai macam hal yang ada di kasus-kasus yang ada di Minecraft itu sendiri. Yang berikutnya apalagi contohnya? Bapak Ibu juga bisa ini mempelajari tentang Biodiversity and Conservation Project. Apa ini? Bapak Ibu tentang biodiversity, ekosistem, conservation. Ini semua ada Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan terkejut ya ketika buka link aka.ms/biodiversity, pengen belajar tentang apapun, itu Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam resource yang ada di sini untuk kelasnya Bapak Ibu yang lebih menarik. Nah, itu Bapak Ibu 4 hal ya, 4 hal yang Bapak Ibu bisa mulai untuk mengembangkan ke dalam kelasnya Bapak Ibu dari ini tadi. Saya rasa demikian, Bu Ning. Ya, terima kasih Pak. Ya, Yuce. Ya mungkin Pak Ubed mau menambahkan? Ya, Pak Ubed silahkan.
Halo, sudah masuk suaranya? Sudah Pak, sekarang sudah masuk. Yang di share oleh Pak Yuce tadi itu baru beberapa contoh ya teman-teman. Jadi bukan berarti hanya untuk 4 subjek itu saja atau 4 tema itu saja. Banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan, pembelajaran lain juga bisa. Mungkin kalau saya ambil contoh yang pernah terjadi sebelumnya, kami pernah membuat, kami berpartisipasi dalam kegiatan kompetisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, di mana anak-anak SMP ditantang untuk membuat iconic landmark dari daerahnya masing-masing. Jadi tempat tempat wisata atau ikon khasnya dari daerah mereka dan ceritakan sejarahnya. Jadi dari situ bisa dimasukkan topik pembelajaran sejarah juga, topik ilmu sosial, geografi juga ada. Jadi bukan hanya ilmu sains saja atau seputaran STEM saja, tapi ilmu sosial pun bisa diterjemahkan juga. Anak-anak sosial juga biasanya punya kreativitasnya nggak kalah kok sama anak-anak yang lebih saintifik begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ubed atas tambahannya ya. Jadi Bapak Ibu memang pada dasarnya Minecraft Education Edition ini tidak hanya terbatas pada topik-topik atau subjek-subjek tertentu saja, namun memang beragam banyak sekali yang bisa istilahnya dikembangkan atau dimasukkan unsur-unsur pembelajaran yang ada di sana gitu ya. Kalau misalkan kalau tidak salah, kalau untuk yang istilahnya kegiatan yang di Dinas Pendidikan Jawa Timur ya, kalau tidak salah dulu memang ada yang diikuti dari tingkat sekolah menengah pertama, dan itu juga ada yang membuat itu Bapak Ibu membuat landmark Kediri gitu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ubed bahwa di mana siswa-siswinya diminta untuk membuat landmark sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, salah satunya memang itu yang membangun landmark Kediri itu menceritakan tentang sejarah dari kota Kediri itu seperti apa, kemudian apa sih yang menjadi ciri khas dari Kediri. Kemudian juga kalau tidak salah ingat, saya juga kebetulan hadir juga pada event tersebut, itu ada juga siswa-siswinya itu yang istilahnya membuat sebuah mengolah limbah dari jadi prosesnya beternak gitu, beternak sapi, kemudian mengolah limbah sapi itu menjadi berbagai macam unsur sehingga bisa lebih optimal. Jadi secara tidak langsung pada dasarnya Minecraft Education ini bisa istilahnya mengembangkan daya imajinasi siswa-siswi kita apabila kita memang istilahnya mengarahkan mereka mungkin istilahnya ke arah yang lebih baik. Namun pada dasarnya mungkin kita ya sebagai pendidik istilahnya baru nih mengenal gitu. Namun pada dasarnya ada di antara siswa-siswi kita pada dasarnya yang sudah mengenal begitu Bapak Ibu. Namun memang mungkin untuk versi yang dikenal oleh mereka adalah versi yang non-education. Nah, yang istilahnya yang kita bahas hari ini adalah yang versi education. Nah, ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu istilahnya ada trigger ya. Jadi istilahnya ada sebuah tools yang pada dasarnya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, tadi sudah istilahnya dicontohkan ya tentang berbagai macam subjek-subjek pembelajaran. Jadi banyak sekali istilahnya subjek-subjeknya yang bisa dibahas gitu ya. Kalau istilahnya dari beberapa webinar yang telah diselenggarakan oleh Mari Belajar, itu juga ada mulai dari matematika, kemudian sejarah, biologi, dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali konten atau subjek-subjek pembelajaran yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Oke, mungkin saya ingin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini saya tujukan kembali ke Pak Yuce begitu ya. Kan bisa dibilang begini ya Pak ya, jadi istilahnya kan kita istilahnya realistis saja begitu ya Bapak ya, jadi istilahnya kemampuan siswa-siswi kita bisa dibilang berbeda, baik itu dari segi istilahnya ekonomi, kemudian ataupun daya tangkap siswa ya mungkin berbeda juga gitu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, jadi mungkin istilahnya Pak Yuce selaku praktisi begitu ya, itu kira-kira adakah trik begitu ya yang bisa diterapkan dengan kondisi siswa-siswi kita yang berbeda
ini Bapak, sehingga istilahnya keluaran pembelajaran yang kita ingin capai ini bisa istilahnya tercapai meskipun memiliki siswa-siswi kita memiliki kemampuan yang berbeda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ning pertanyaannya. Ya, memang dari guru akan merasakan bahwa kita akan berhadapan dengan banyak pribadi yang berbeda karakternya, berbeda cara pikirnya dan lain-lain. Nah, ada juga yang ini kemampuan alatnya masing-masing berbeda juga ya. Ada yang dia punya device dengan kemampuan high end. Ada juga device yang dia punya device yang kurang bagus begitu. Nah, sebenarnya ini memang banyak dialami oleh banyak guru, termasuk saya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu biasanya begini Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya akan ketika kita ada project, saya sebut sebagai project, itu projectnya tidak dikerjakan sendiri ya, jadi bukan personal, bukan individual, tapi ini project-project kelompok, di mana di dalam kelompok ini mereka akan belajar bersama, berkolaborasi. Jadi ada satu yang ambil posisi sebagai tim leader, ada yang masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Nah, dari pembagian kelompok-kelompok ini, biasanya itu mereka akan saling melengkapi berbagai macam kekurangan. Apakah itu kekurangan dalam materi, konten, atau dalam device atau gadget yang mereka punya. Itu salah satu tips ya atau trik yang saya gunakan di kelasnya saya, Buning. Atau mungkin Bapak Ibu di tempat lain ada cara yang berbeda, bisa disampaikan sehingga saya juga belajar bagaimana sih metode supaya berbagai macam siswa ini kita bisa rangkul semua sehingga masing-masing dapat porsi dalam pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa atau sampai ke masing-masing siswa, biarpun ini adalah proyek-proyek yang ada di dalam kelompok. Demikian, Kuning. Ya, terima kasih Pak Yucha atas ini sharingnya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi pada dasarnya ya mohon maaf sebentar. Ya, jadi pada dasarnya kita bisa istilahnya membuat strateginya ya, karena istilahnya siswa-siswi kita memiliki background yang berbeda gitu ya. Mungkin salah satunya kita bisa membuat sebuah project kelompok gitu, sehingga nanti semua siswa bisa istilahnya ikut andil dalam proses tersebut, sehingga nanti kita bisa mencapai keluaran pembelajaran yang kita ingin capai begitu atau yang telah kita rencanakan. Nah, tadi seperti yang tadi istilahnya disampaikan oleh Pak Yucha, nah barangkali nih Bapak Ibu ada yang sudah mengimplementasikan juga Minecraft Education ini dalam proses pembelajaran. Boleh sekali Bapak Ibu mungkin bisa dibagikan kepada kita semua sehingga nanti istilahnya kita bisa sama-sama nih memperoleh insight baru terkait penggunaan Minecraft Education Edition ini. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa resen sehingga nanti bisa saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan ide atau gagasannya gitu. Atau mungkin Pak Obot ingin menambahkan Bapak? Dari tadi sudah saya terus yang ngomong, mungkin gantian kalau dari audiens ada yang sudah punya pengalaman dan ingin berbagi, silakan. Saya juga ingin belajar dari teman-teman karena yang paling langsung menghadapi siswa dan merasakan manfaat ini adalah teman-teman. Saya lebih sebagai supporter lah. Ya, silakan nih Bapak Ibu, nih sudah disupport, bisa dibilang sudah didukung nih oleh Microsoft untuk melakukan inovasi pembelajaran.
dengan menyediakan beragam tools yang sangat menarik begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali nih udah ada istilahnya gagasan-gagasan atau ide-ide yang sudah pernah diimplementasikan, boleh sekali Bapak Ibu, tidak perlu malu-malu ya Bapak Ibu ya, karena istilahnya menginspirasi Bapak Ibu yang lainnya tentu akan jauh lebih baik, istilahnya kita bisa berdampak begitu ya dengan pendidikan Indonesia begitu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah mengenal nih gitu. Kalau saya lihat beberapa juga istilahnya sudah rutin hadir nih di webinar kita yang istilahnya kami selenggarakan begitu ya, seperti Pak Arpiansah mungkin sudah rajin nih. Bapak mungkin apakah mungkin sudah mengimplementasikan Minecraft Education Edition ini Bapak? Oke, ini ada juga Ibu Sisilia nih, Reshen. Silakan Ibu bisa dibagikan begitu ya insight-insight-nya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Bu. Pengalaman kemarin itu beberapa anak kan mengaktifkan Minecraft menggunakan akun dari sekolah. Mereka mendapat fasilitas yang lumayan karena mereka sudah mencoba dan mereka ingin ikut lomba yang diadakan untuk Minecraft. Namun, apakah benar untuk fasilitas gratis 6 bulan itu hanya maksimal penggunaan 25 kali? Itu yang kemarin membuat saya harus menjawab pertanyaan anak-anak juga, karena anak-anak sangat menyukai menggunakan Minecraft dan mereka mendownload menggunakan handphone mereka. Demikian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Ibu Sisilia begitu ya atas tanggapannya. Ya, jadi Bapak Ibu memang istilahnya dari Microsoft memberikan sebuah fasilitas khusus begitu ya untuk istilahnya lisensi yang istilahnya dia bisa dibilang unlimited, namun tidak unlimited juga ya. Jadi bisa dibilang hanya dalam periode tertentu, kalau tidak salah sampai dengan 31 Oktober. Dan itu untuk yang versi istilahnya bisa dibilang bisa mengakses Minecraft versi premium begitu ya. Dan itu hanya untuk komunitas-komunitas tertentu saja seperti guru inovatif, kemudian juga ada Maka ID atau istilahnya yang ada di Distrik Sinjai begitu ya. Kemudian juga ada yang dari Ponorogo kalau tidak salah, jadi ada banyak sekali, ada beberapa begitu ya yang memang diberikan hak akses untuk yang premium. Nah, untuk yang sekolah-sekolah memang pada dasarnya saat ini sekolah kan mungkin banyak nih di antara Bapak Ibu yang istilahnya sekolahnya masih menggunakan versi plan A1 atau E1 gitu ya. Nah, itu memang istilahnya bagi sekolah yang masih melanggan atau istilahnya menggunakan lisensi Microsoft 365 dengan plan A1, maka istilahnya masing-masing pengguna hanya diberikan hak akses untuk mengakses Minecraft itu selama 25 kali gitu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut Bapak Ibu, jadi mungkin apabila ingin mengikuti lomba, maka mungkin istilahnya setiap kali siswa membuat dunianya, maka mungkin bisa langsung diekspor ke dalam komputer lokalnya terlebih dahulu, kemudian nanti apabila ingin dilanjutkan kembali bisa sign in kembali. Nah, kemudian apabila 25 kali ternyata istilahnya udah habis dan dunianya yang ingin dibangun itu masih belum selesai gitu ya. Nah, itu nanti mungkin alternatif pertama bisa membuatkan akun kembali. Kemudian alternatif yang memang sangat disarankan adalah memang sekolah mungkin bisa melakukan upgrade istilahnya lisensi menjadi A3 ataupun A5 sehingga nanti bisa mengakses Minecraft Education Edition ini, Ibu. Begitu Ibu, apakah jelas Ibu untuk terkait lomba ini? Ya, terima kasih sekali. Sangat jelas Ibu, matur nuwun. Ya, sama-sama. Oke. Kalau begitu, ini saya coba lihat ya di kolom percakapan apakah ada pertanyaan kembali. Ini ada pertanyaan dari Ibu Isnani Fauziah. Bisakah pengajuan akun untuk anak saya karena saya ikut ingin lombanya kelas 2 SD tapi sudah mahir di Minecraft? Nah, itu bisa sekali Ibu Bapak. Jadi nanti bagi siswa-siswinya yang tertarik ingin mengikuti lomba tentang istilahnya student challenge, nanti istilahnya
Bapak Ibu siswa-siswinya atau anaknya mungkin bisa diminta langsung atau mungkin bisa didaftarkan ya dengan mendaftarkan di sebentar saya coba share dulu ya. Saya share mungkin posternya ya biar lebih jelas. Oke. Mohon maaf sebentar. Oke. Ya, ini seperti yang oke, mohon maaf. Ini sepertinya sebentar. Nah, Bapak Ibu nanti anak-anaknya atau siswa-siswinya bisa mengisikan formulir ke go.maribelajar.org/formulir pendaftaran SC. Jadi nanti dengan mengisikan formulir tersebut, nanti siswa-siswinya bisa istilahnya akan kami buatkan account-nya untuk bisa mengikuti student challenge ini. Jadi Bapak Ibu mungkin sekalian istilahnya karena ini membahas tentang student challenge ya, mungkin nanti saya akan infokan bahwa pada dasarnya student challenge ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Nanti siswa-siswinya bisa memilih kategori challenge yang diinginkan, bisa dari learning experience. Nah, learning experience ini pada dasarnya nanti anak-anaknya bisa mengembangkan dari dunia yang udah ada, kemudian dimodifikasi, ditambahkan unsur-unsur pembelajaran di sana. Dan nanti istilahnya menambah atau melengkapi agar istilahnya dunia yang telah dibuat itu menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian ada inclusive learning kategorinya. Nah, kategorinya ini inclusive learning yang dimaksud adalah jadi tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja ya Bapak Ibu ya, karena inclusive learning itu pada dasarnya definisinya kan lebih luas ya jadi Bapak Ibu, jadi memenuhi berbagai macam kebutuhan siswa-siswi kita yang memiliki beragam kebutuhan. Jadi tidak hanya istilahnya mungkin bisa dibilang setiap anak kan memiliki kemampuan untuk menerima pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda nih. Nah, itu nanti mungkin bisa dimasukkan ke inclusive learning. Jadi tidak hanya terbatas pada anak berkebutuhan khusus saja, namun mencakup memenuhi berbagai macam istilahnya background kemampuan siswa dalam menerima atau istilahnya menerima pembelajaran begitu ya dengan baik. Kemudian juga nanti ada public services, nanti siswa-siswinya bisa diarahkan untuk membuat sebuah public istilahnya layanan yang bisa digunakan oleh publik begitu ya, seperti stasiun kereta atau mungkin rumah sakit yang istilahnya itu dirancang dengan ide-ide baru begitu. Nanti di sana bisa dibuat dan dimasukkan unsur-unsur pembelajaran di sana sehingga nanti akan menjadi nilai poin plus. Jadi memang pada dasarnya harus ada unsur pembelajaran yang ada di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk syarat-syarat ketentuannya nanti siswa-siswinya bisa istilahnya pertama kali adalah langsung nih meminta siswa-siswinya daftar dulu Bapak Ibu ya. Daftar baik itu istilahnya dia memiliki account ataupun tidak, harus wajib mendaftar terlebih dahulu di go.maribelajar.org/formulir pendaftaran SC ini. Kemudian nanti ketika sudah selesai, apabila nanti siswa-siswinya ternyata masih belum memiliki account gitu ya, nanti maka akan kami buatkan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir ya terkait account-nya karena nanti akan disediakan. Namun apabila ternyata sekolah Bapak Ibu sudah menyediakan Office 365, maka nanti bisa dipilih tidak. Jadi nanti ada satu pertanyaan yang mana menanyakan apakah sudah memiliki akun Office 365 atau belum, nanti bisa dijawab sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Setelah itu, nanti setelah proses pendaftaran, nanti siswa-siswinya bisa langsung mengembangkan dunia yang dibuat menggunakan akun yang sudah dimiliki atau yang akan kami berikan. Kemudian nanti hasil dunia yang dibuat bisa disubmit pada tanggal 31 Mei pukul 23:45. Namun pada dasarnya bisa disubmit sebelum waktu yang ditentukan atau batas maksimal ini. Ini hanya batas maksimal saja begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu. Oke, terjawab ya Ibu ya untuk pertanyaannya. Oke, mohon maaf. Sebentar, saya ke tim saya dulu. Oke. Nah, begitu untuk pertanyaannya ya. Kemudian
Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke, pada dasarnya memang Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dokumen petunjuknya juga ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa akses di sana, bisa akses posternya. Nah, untuk posternya saya bisa saya bagikan di sini kali ya, di kolom chat gitu. Sebentar. Oke, nanti saya bagikan di kolom chat untuk akses posternya. Nah, untuk akses posternya, Bapak Ibu nanti bisa langsung akses ke sana, karena di dalam poster tersebut ada informasi terkait bagaimana mengakses dokumen-dokumen petunjuknya, kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu terkait Minecraft. Nah, itu terkait student challenge ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya, istilahnya ke narasumber kita hari ini gitu ya. Kalau tadi kita sudah istilahnya dikasih tahu nih skenario penerapan yang bisa kita terapkan yang disampaikan oleh Pak Yuce ya, di mana kita bisa membuat sebuah proyek kelompok sehingga nanti semua siswa bisa terlibat di sana, baik siswa-siswi kita memiliki perangkat ataupun tidak, baik itu istilahnya siswa-siswinya kita memiliki kemampuan yang sama atau tidak, karena istilahnya nanti di sana secara tidak langsung akan belajar juga nih kemampuan kolaborasi ya, yang mana akan dibutuhkan di abad 21 saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya dengan ini, Pak Yuce kembali nih, selaku praktisi ya, praktisi pendidikan, istilahnya selaku pendidik juga gitu ya. Bagaimana Pak, istilahnya kita nih sebagai guru gitu, untuk bisa menilai keberhasilan siswa ketika kita menggunakan Minecraft Education Edition ini. Jadi istilahnya apakah ada step-stepnya terlebih dahulu atau seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara untuk menilai hasil pembelajaran dengan penggunaan Minecraft Education Edition ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang keren ya. Ya, guru memang tugasnya memberi nilai. Ya, tapi begini Mbak Ning, kalau di Minecraft itu kan tentu saja kita tidak bisa memberi penilaian atau menilai keberhasilan itu dengan angka ya. Kalau kita ujian ulangan gitu kan pilihan ganda gitu langsung jelas kan keberhasilannya. Biasanya ini yang cara-cara dulu ya, cara-cara guru masa lalu itu nilai sekian berarti siswanya berhasil. Nah, kalau Bapak Ibu kita menggunakan metode pembelajaran yang masa kini dengan satu contoh dengan menggunakan Minecraft, maka tentu keberhasilan pembelajaran kita tidak lagi hanya sekadar ditentukan dengan angka-angka saja. Karena memang tidak mungkin ya, ketika siswa kita ajak bermain, siswa kita ajak untuk mengembangkan kemampuan mereka, entah itu dalam berkolaborasi, entah itu dalam berkomunikasi, entah itu dalam berpikir kritis dan lain-lain, itu Bapak Ibu kemampuan abad 21, itu tentunya bagaimana kita menilai sebuah pembelajaran bisa berhasil atau tidak, kalau, ini saya ya, kalau satu proyeknya mereka berhasil dikerjakan. Kan begitu. Kalau proyeknya mereka ini kan berhasil dikerjakan, apa yang mereka kerjakan itu ada dan mereka bisa mempresentasikan atau menceritakan bagaimana mereka mengembangkan proyek itu. Nah, dari situ saya bisa melihat, saya bisa mencari tahu apakah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk mata pelajaran ini, untuk materi ini, untuk kemampuan mereka sudah ada atau belum. Seperti itu, Bapak Ibu. Misal, saya ingin menyasar, saya guru bahasa Inggris ya, saya ingin menyasar bagaimana mereka bisa berbicara. Jadi, tentu saya akan meminta mereka dalam tim itu untuk menyampaikan idenya, jadi menyampaikan, menceritakan, mempresentasikan proyek ini seperti ini dan seperti itu. Nah, dari sini saya akan bisa mengetahui, oh mereka belajar tentang bagaimana menyampaikan ide, bagaimana menyampaikan gagasan, bagaimana menceritakan capaian-capaian mereka dalam sebuah proyek. Mungkin seperti itu ya, Mbak Neng.
Oke, terima kasih Pak Yucha. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa kita cara menilainya bisa melihat hasil dari dunia yang istilahnya dibuat oleh siswa-siswinya kita. Istilahnya di sana, istilahnya kan kita pasti akan meminta nih siswa-siswinya kita membuat dunia yang ada unsur pembelajarannya. Nah, secara tidak langsung mau tidak mau kita memang harus mengecek dunianya ya Bapak ya. Untuk itu nanti kita bisa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa-siswinya kita. Benar begitu Bapak ya? Oke. Oke, sepertinya masih belum begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya kita bisa istilahnya membuat sebuah project ya untuk bisa dikerjakan siswa-siswinya kita. Kemudian nanti kita bisa melihat dunia yang telah dibuat oleh siswa-siswinya kita sehingga kita bisa melihat sejauh mana nih pemahaman siswa-siswinya kita terhadap materi yang kita hendak capai atau keluaran pembelajaran yang hendak kita capai gitu. Oke, nah kita kan tadi udah dijelasin nih berbagai macam fitur-fitur menarik juga, udah dijelasin juga istilahnya insight juga ya dari Pak Yuce ya terkait bagaimana implementasi dari Minecraft Education Edition ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya kembali nih dengan Pak Ubed. Pak Ubed, nah jadi pada dasarnya tadi kan udah dijelasin bahwa pada dasarnya Minecraft Education Edition ini hadir dengan beragam fitur, banyak sekali nih. Nah, kira-kira apakah dari tim Microsoft saat ini sudah istilahnya membuat sebuah misi baru apa yang hendak dicapai istilahnya fitur ke depan yang akan disematkan kembali nih di dalam Minecraft meskipun pada dasarnya di dalam Minecraft Education Edition ini banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, apakah kiranya nanti ada penambahan fitur kembali Bapak yang sudah direncanakan sehingga bisa istilahnya future ready skill ini bisa benar-benar dicapai dengan Minecraft Education Edition? Silakan Pak Obert. Nah, ini pertanyaan menarik yang agak sulit dijawab. Karena saya bukan dari tim engineering-nya Minecraft Education, tapi yang saya tahu tim engineering ini tidak berhenti mengembangkan fitur-fitur baru untuk berbagai bidang studi, untuk berbagai topik pembelajaran. Kalau ditanya apa saja yang ada, saat ini saya belum bisa jawab persis, ditunggu saja, tapi selalu ada kejutan-kejutan yang menarik dan yang kadang kita tidak duga-duga dan ini menjadi sesuatu yang ternyata ditunggu-tunggu orang-orang begitu. Nah, namun yang saya bisa sampaikan adalah pembelajaran dengan game ini belakangan ini semakin menjadi populer, bahkan minggu lalu kalau nggak salah, minggu lalu di acara Indonesia Education Forum, bahkan Mas Menteri pun juga menyampaikan salah satu ide beliau terkait game-based learning, game-based education. Jadi memang sudah masuk dalam pemikiran beliau bahwa dalam waktu dekat ini di Indonesia pun harusnya sudah bisa menerapkan konsep pembelajaran seperti itu. Jadi tidak mesti pembelajaran itu kalau saya bilang ya modelnya tradisional, tapi bisa sudah meloncat seperti negara-negara maju. Ya, mungkin belum untuk semua sekaligus, tapi itu menjadi salah satu bentuk learning design yang baru dan kedepannya akan banyak diterapkan juga di Indonesia. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Ubed. Ya, jadi Bapak Ibu ya, memang sih kalau bisa kita lihat ya, Microsoft memang terus melakukan pembaruan fitur pada berbagai macam tools yang disediakan atau berbagai macam aplikasi yang disediakan begitu ya. Istilahnya hampir mungkin bisa dibilang setiap minggu ya, mungkin istilahnya kita bisa lihat saja nih yang istilahnya yang kita hadapi saat ini begitu ya, istilahnya Microsoft Teams nih yang kita gunakan saat ini kan juga ada pembaruan yang kita tidak sadari ternyata ada nih banyak sekali update-nya. Nah, kita mungkin nanti bisa tunggu juga nih update yang menarik dari Minecraft Education Edition yang mungkin sudah disiapkan oleh tim engineering dari Minecraft Education Edition ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Oke,
Nah, itu tadi, istilahnya Bapak Ibu semuanya sudah dapat gambaran ya terkait insight-insight baru ini, terkait bagaimana pemanfaatan Minecraft Education Edition, kemudian, tujuan dari, Microsoft menciptakan Minecraft pada dasarnya adalah untuk menciptakan future ready skill, sehingga siswa-siswinya kita nanti bisa dengan mudah beradaptasi dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini masih belum ada, namun nanti di masa depan akan ada. Nah, jadi siswa-siswinya kita bisa langsung adaptable begitu ya, bisa dengan kondisi yang ada gitu. Nah, tadi kan saya ini udah tanya-tanya nih dengan para pembicara. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya juga dengan para pembicara. Silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan, bisa raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti saya bisa persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, ini ada Bapak Arifin. Silahkan Bapak bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas, Ibu? Terdengar Bapak, silakan. Iya. Saya ingin tanya ke Pak Yuje selaku praktisi pendidikan. Saya kebetulan masih awam ini, Bu. Tadi baru ikut, kemudian juga belum pernah menggunakan gitu ya. Jadi tapi dari gambarannya saya bisa membayangkan bahwa ini sangat menarik gitu ya. Mungkin bisakah Pak Yuje menunjukkan untuk pembelajaran matematika mungkin di tingkat SMP yang sederhana yang bisa menggunakan Minecraft tersebut. Jadi saya kebetulan guru matematika, Ibu. Jadi tapi belum pernah menggunakan Minecraft tersebut. Mungkin jadi masih awam. Jadi bagaimana saya selaku pemula ini sebagai guru ingin membelajarkan gitu, apa tips yang harus kami lakukan. Kebetulan untuk akun guru inovatif sudah punya Pak Yuje saya. Mungkin seperti itu. Apa yang harus kami lakukan untuk istilahnya dengan waktu yang singkat saya bisa membelajarkan anak-anak. Kelihatannya kok saya ingin segera bisa dan segera membelajarkan ke anak-anak. Mungkin seperti jadi ada ketertarikan itu melihat ceritanya Pak Obed, kemudian dari materi yang tadi. Tapi saya untuk teknisnya itu yang belum bangun itu gimana. Jadi masih awam gitu ya. Mungkin itu, terima kasih pertanyaan saya. Jadi mungkin saya mewakili dari yang nol gitu, dari berangkat dari nol. Jadi belum punya pengalaman sama sekali. Mungkin ini yang mohon maaf mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya. Nah, silakan Pak Yuje mungkin bisa langsung ditanggapi atas pertanyaan dari Bapak Arifin gitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ning. Selamat siang Pak Arifin. Ya, saya akan ini ya. Senang juga lihat Pak Arifin tadi sangat semangat ingin segera mencoba. Jadi begini Pak, Bapak rujukannya bisa langsung ke ini, ke webnya Minecraft. Saya akan sharing screen. Nah, itu ada di education.minecraft.net Pak. Jadi di sini ini adalah pusat informasinya Minecraft. Bapak tinggal cari aja Bapak apa yang diinginkan dalam pembelajaran seperti ini. Jadi Bapak bisa mulai dengan get started atau Bapak bisa baca-baca dulu how it works di kelas dan lain-lain, atau Bapak bisa langsung coba di kelas resources. Tinggal Bapak cari aja find a lesson ya. Bapak tinggal cari lesson mana yang akan coba digunakan di dalam kelasnya. Jadi ini Bapak tinggal pilih aja. Oh, ini koneksinya saya nih. Ya, jadi seperti ini Pak. Di sini kita ada banyak, kita bisa pilih yang math ya. Bapak tadi guru matematika, kita akan pilih yang matematika. Cuman ini kayaknya internetnya saya sedang tidak bagus ini. Ternyata tidak di tempatnya Buning, di tempatnya saya juga internetnya sedang ini ya. Oh, enggak keluar ini. Wah, ini jadi seperti ini ya. Ini harusnya ada berbagai macam resources Pak untuk pembelajaran. Bapak tinggal cari aja. Jadi saya ulangi ya. Pertama Bapak ada di education.minecraft.net seperti ini. Lalu step yang berikutnya Bapak tinggal cari Pak Yuje. Ya? Layarnya nggak tampil presentasinya. Oh, belum tampil. Oke. Tampil kok jelas.
Di saya muncul Pak Yuce, sangat jelas. Tampil. Muncul. Ya, mungkin nanti ini kayaknya internetnya sedang gejala batuk semuanya ini se-Indonesia. Atau mungkin itu Bapak mungkin yang tidak tampil ada di sebelah sisi kanan bawah, biasanya muncul di bagian bawah, kemudian diklik 2 kali, mungkin nanti akan tampil. Ada bagian yang bisa diklik gitu kalau tidak salah. Ya, silakan Pak Yuce, bisa dilanjutkan. Ya, di ini Pak alamannya di education.minecraft.net, nanti saya kopikan di kolom chat. Terus kemudian Bapak tinggal pilih class resources-nya, Bapak cari aja lesson. Kalau mau belajar tentang apa itu Minecraft ya bisa saja di Get Train. Jadi Bapak bisa mengenal dulu apa Minecraft, di-download dulu aplikasinya Pak, coba diinstal, lalu login dengan akun Office 365. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang dari Mari Belajar, ini Bapak Ibu bisa gunakan tanpa batasan ya. Jadi bisa digunakan berkali-kali, bisa digunakan tanpa batas. Jadi ini waktunya Bapak Ibu gunakan untuk semua siswanya belajar menggunakan Minecraft. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Siap, Pak Yuce. Terima kasih penjelasannya Pak Yuce. Siap belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuce dan terima kasih juga Pak Arifin atas semangat yang luar biasa. Nah, seperti tadi yang istilahnya mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak Arifin ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, selain bisa langsung belajar istilahnya di minecraft.net, nanti Bapak Ibu bisa juga belajar mengikuti kursus-kursus yang ada di portal Microsoft Educator Center atau di education.microsoft.com. Di sana telah tersedia beragam kursus-kursus tentang Minecraft dari sisi istilahnya dari level beginner, dari yang pemula begitu ya. Nanti bisa diikutin semuanya, kursus-kursusnya gratis Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung akses aja education.microsoft.com, nanti bisa langsung pelajarinya di sana. Nah, terkait juga istilahnya mungkin Bapak Arifin misalkan ingin mendapat gambaran yang lebih real juga terkait matematika ini. Nah, kebetulan Mari Belajar beberapa waktu yang lalu kami juga sudah pernah menyelenggarakan webinar yang membahas terkait pemanfaatan Minecraft untuk pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti mungkin bisa langsung akses aja website kami maribelajar.org/webinar. Di sana telah tersedia beragam macam istilahnya webinar-webinar yang telah kami selenggarakan, tidak terbatas pada Minecraft Education Edition saja, namun juga terkait pemanfaatan Microsoft 365 yang dapat Bapak Ibu gali lebih dalam begitu ya, karena pada dasarnya Microsoft 365 apabila kita gali lebih dalam pemanfaatannya akan sangat luar biasa sekali, mampu mendukung pembelajaran kita yang istilahnya akan kita implementasikan menjadi ke arah yang lebih baik dan tentunya keluaran pembelajaran kita akan jauh lebih meningkat gitu. Hal itu juga sama Bapak Ibu juga bisa pelajari istilahnya kursus-kursus tentang Microsoft 365 di portal Microsoft Educator Center, yaitu di education.microsoft.com. Nanti Bapak Ibu bisa nih istilahnya langsung explore aja website ini karena semuanya telah terpampang nyata gitu ya. Untuk linknya sebentar saya coba bagikan ya. Oke. Linknya saya bagikan di bawah di kolom chat, nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung cek aja ya. Oke, sebentar. Nah, sekedar tambahan juga ya Bapak Ibu ya, istilahnya Microsoft ini sangat berbaik hati juga kepada dunia pendidikan Bapak Ibu, karena pada dasarnya ingin mengempower ya semua orang dan semua organisasi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa juga nih sekolah-sekolahnya yang barangkali belum memiliki akun Office 365 atau Microsoft 365, nanti sekolahnya juga bisa didaftarkan untuk bisa mendapatkan Microsoft 365 ini secara gratis Bapak Ibu. Untuk linknya saya juga akan bagikan juga nanti di kolom percakapan ya, nanti akan saya bagikan juga di kolom percakapan, nanti mungkin Mas Rinaldi bisa bantu juga linknya, Mas Rinaldi bisa dibantu di-share di kolom percakapan sehingga nanti memudahkan Bapak Ibu yang lainnya yang istilahnya baru perkenalan dengan Minecraft, baru berkenalan dengan Microsoft 365 bisa langsung mulai setelah mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Nah, ini Bapak Ibu nggak terasa nih kita sudah 1 jam berlalu, padahal kita mengalokasikannya ada 1 jam aja, udah lebih dari 10 menit Bapak Ibu. Nah, mungkin istilahnya
saya ingin memberikan satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin bertanya gitu ya. Istilahnya kayaknya nggak afdol nih istilahnya kalau misalnya yang bertanya cuma satu doang atau dua doang aja ya. Mungkin satu lagi, satu kesempatan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa raise hand sehingga nanti saya dapat persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, sebelum istilahnya kita tutup nih kegiatan talkshow pada siang hari ini, kita nggak terasa nih, udah 1 jam ternyata. Ini ada Ibu Rosalia Luciana, Raishan, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Ning. Tadi saya sudah menyimak dari Pak Yuce, Pak Obed, dari Ibu Ning juga. Juga tadi ada penanya kaitannya dengan pemanfaatan yang menggunakan domain sekolah. Kalau pemanfaat domain sekolah itu kan pemakaiannya hanya 25 kali. Sementara kebetulan di tempat kami juga baru mau memulai karena melihat penggunaan Minecraft untuk diimplementasikan dalam pelajaran, apalagi untuk anak SD itu sangat interest sekali ya, itu akan lebih sangat menyenangkan gitu loh. Jadi anak-anak seolah-olah belajar tapi tidak secara langsung dengan pola bermain tadi. Yang saya tanyakan Buning kan mengupgrade menjadi A3 atau A5 yang tadi seperti yang Buning, apakah juga tidak ada batasan untuk pemanfaatan Minecraft itu sendiri? Maksud saya seperti penggunaan dan plan akun yang ada di sekolahan dengan domain yang sama atau hanya untuk beberapa orang saja yang ada di domain itu. Itu yang ingin saya tanyakan, Buning, soalnya saya juga masih agak sedikit kebingungan kalau kaitannya dengan Minecraft ini. Kaitannya karena kan hanya pemanfaatannya 25 kali saja gitu loh. Sementara kalau untuk proses hal yang baru ini dalam pembelajaran akan terus dipakai kalau terbatas itu kan istilahnya gandul gitu ya. Seperti itu Buning yang mau saya tanyakan, mohon untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Ibu Ibu Rosalia atas pertanyaannya. Ya mohon maaf tadi di awal-awal sedikit saya terjadi gangguan. Semoga istilahnya yang disampaikan di akhir cukup merangkum ya. Jadi pada dasarnya yang ditanyakan adalah lisensinya ya Ibu ya, karena hanya 25 kali. Nah, kebetulan kurs nanti kalau misalkan ingin berlanjut seperti apa begitu ya Ibu ya? Apakah benar seperti itu? Ya. Ya, kami kan dari plan A1, kalau misalnya mau A3 atau A5, apakah itu untuk seluruh akun domain sekolah atau hanya untuk beberapa saja gitu? Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu untuk istilahnya untuk bisa memperoleh ini yang istilahnya untuk bisa melakukan upgrade, istilahnya untuk bisa mengakses Minecraft secara premium, memang salah satu caranya adalah bisa istilahnya melanggan plan A3 dan A5, Microsoft 365 plan A3 A5. Dan itu istilahnya yang kami sarankan tentu adalah ini, Bapak Ibu nanti bisa melanggan pada dasarnya, jadi mungkin saya dari awal dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya Microsoft memiliki namanya program Student Use Benefit. Apa itu Microsoft Student Use Benefit? Nah, Microsoft Use Student Benefit ini merupakan sebuah program yang diberikan secara khusus untuk institusi pendidikan, di mana nanti istilahnya itu akan diberikan ketika seluruh guru dan stafnya melanggan aplikasi layanan Microsoft 365 atau Microsoft 365 ini. Nanti siswa-siswinya akan istilahnya tidak membayar. Jadi lisensi yang dibeli hanya untuk guru dan stafnya saja. Nah, siswa-siswinya semuanya gratis Bapak Ibu. Kurang baik apalagi nih Microsoft nih. Microsoft udah baik sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa melakukan upgrade yang seperti itu, istilahnya melakukan upgrade plan A3 ataupun A5 untuk seluruh guru dan stafnya. Jadi nanti siswa-siswinya bisa mengakses Microsoft 365 juga dan Minecraft Education Edition ini secara gratis. Jadi secara premium tanpa batas gitu ya. Jadi tidak hanya 25 kali saja. Kemudian alternatif yang kedua, Bapak Ibu bisa nih melanggan, istilahnya sekolahnya ya, melanggan lisensi Minecraft-nya saja.
Nah, itu Minecraft-nya saja satu lisensinya kisaran 75.000 Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk istilahnya untuk mekanismenya lisensi untuk Minecraft nanti Bapak Ibu bisa sesuai dengan kebutuhan. Apakah hanya beberapa user saja ataukah seluruhnya. Namun kalau misalkan seluruhnya, maka memang disarankan bisa langsung melanggan Microsoft 365 sehingga nanti siswa-siswinya bisa memperoleh akses lisensi baik itu Microsoft 365 ataupun Minecraft Education Edition ini tanpa batas begitu, Ibu. Apakah terjawab, Ibu Rosalia? Oke, Buning sudah terjawab kalau gitu. Oke, terima kasih untuk Iya, masukan. sama-sama. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi memang mau tidak mau memang harus melakukan upgrade ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang versi trialnya hanya 25 kali saja. Oke, nah sebelum ini kita tutup nih Bapak Ibu ya, saya ingin istilahnya merimain kembali ya Bapak Ibu ya bahwa kami dari Mari Belajar telah istilahnya mengadakan saat ini sedang mengadakan student challenge Minecraft. Sebentar saya coba ini ya. Ini. Semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami sedang menyelenggarakan namanya Minecraft Education Edition Student Challenge yang mana nanti bisa diikuti oleh seluruh adik-adik dari tingkat SD hingga sekolah menengah atas. Nanti skemanya yang harus diperhatikan adalah pertama kali nanti siswa-siswinya harus diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu di go.maribelajar.org/formulir pendaftaran SC. Ini linknya sudah, informasi ini sudah ada di posternya. Nah, tadi linknya juga sudah saya bagikan di kolom percakapan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya juga. Nanti setelah mendaftarkan ini, nanti bagi adik-adik yang masih belum memiliki akun Office 365, maka akan kami berikan akun untuk bisa membuat dunianya, akun Office 365 untuk bisa ikut serta dalam challenge ini. Nah, kemudian hasil karyanya nanti bisa memilih kategorinya apakah mau learning experience, inclusive learning, ataupun public services. Hasil karyanya atau istilahnya mungkin Bapak Ibu yang istilahnya mungkin bisa memandu nih adik-adiknya atau siswa-siswinya dengan mengakses petunjuk dokumen petunjuk di go.maribelajar.org/dokumen slip petunjuk. Nah, untuk maksimal submisinya itu dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Nah, itu untuk batas maksimalnya. Namun pada dasarnya bisa disubmit sebelum tanggal 31 Mei gitu ya Bapak Ibu ya. Itu terkait lombanya. Nah, ini kami juga membagikan informasi ini ke sosial media kami di fanpage Mari Belajar. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung akses istilahnya posternya di sana. Di LinkedIn kami juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa akses fanpage kami Mari Belajar, nanti bisa memperoleh poster ini. Selain itu juga nanti bisa langsung mengakses dokumen atau tautan yang sudah saya berikan di kolom percakapan. Nah, untuk menutup kegiatan talkshow pada siang hari ini, saya masih ada satu pertanyaan Bapak Ibu untuk Bapak Obed dan Pak Yuce. Istilahnya bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya saya ingin meminta gitu ya, apa sih pesan bagi istilahnya bagi Bapak Ibu ini yang udah hadir pada kegiatan talkshow hari ini agar bisa istilahnya menggali segala potensi yang ada, apa pesan bagi guru di Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki atau yang ada di Minecraft Education Edition? Mungkin silakan bisa dari Pak Obed terlebih dahulu. Nah, pertanyaan bagus. Apa pesannya? Kalau dari saya sederhana saja. Pastikan kita semua mendidik anak-anak kita sekarang sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita sekolah dulu, game itu saya kalau zaman dulu main game sebagai hiburan, sebagai mengisi waktu, dan selalu dianggap tidak produktif dan tidak menghasilkan apapun. Padahal kalau saya sendiri merasa, karena waktu itu saya hobi main gamenya role playing adventure, di mana saya harus banyak membaca, harus banyak mendengarkan dan berpikir, memecahkan teka-teki.
Nah, di situ saya belajar kemampuan bahasa, kemampuan bernalar juga. Jadi banyak hal yang didapat. Nah, tapi kebanyakan orang masih belum paham tentang hal itu. Nah, zaman sekarang ini game based education itu dianggap sebagai salah satu pendekatan yang yang sesuai dengan zamannya anak-anak kita sekarang. Kenapa? Ya bisa dibilang anak sekarang dari lahir pun sudah terpapar dengan gawai, sudah terpapar dengan teknologi. Mereka tumbuh dengan teknologi dan itu dunianya mereka. Nah, mari kita manfaatkan potensi sebaik-baiknya, manfaatkan dunia yang mereka sudah kenal ini agar mereka bisa belajar hal-hal yang lebih terarah dan lebih bermakna. Kalau tidak, yang terjadi adalah anak-anak ini mendapatkan akses ke informasi dengan begitu mudahnya tapi tidak terarah. Dan apapun yang kita kerjakan mungkin dianggapnya sesuatu yang jadul, yang sudah zaman baheula, zaman orang tuanya. Nah, mari kita coba manfaatkan teknologi yang ada untuk mengajar anak-anak ini sesuai dengan zamannya, supaya mereka lebih terbuka dan mau mengeksplorasi hal-hal lebih dalam dan pada akhirnya bisa diarahkan punya ilmu yang yang lebih tepat sasaran lah, kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Pak Obed. Jadi pesannya dari Pak Obed, Bapak Ibu ya, mungkin bisa mulai nih arahkan siswa-siswinya kita untuk bisa mengoptimalkan istilahnya teknologi yang ada, karena memang pada dasarnya kan para penerus bangsa saat ini, generasi saat ini kan bisa dibilang digital native yang istilahnya beda dengan kita ya. Mungkin bisa kita istilahnya lebih kita melewati berbagai macam transformasi. Nah, kalau siswa-siswinya kita sudah istilahnya udah akrab banget nih dengan digital, mungkin bisa mulai langsung diarahkan dengan pemanfaatan secara lebih bijak begitu ya. Salah satunya bisa nih dengan memanfaatkan Minecraft Education Edition ini untuk menunjang berbagai macam aktivitas pembelajaran. Nah, mungkin silakan pesan selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Yuce untuk Bapak Ibu semuanya, begitu ya. Baik, terima kasih waktunya. Bapak Ibu, kita sekarang sudah di tahun 2021 ya. Jadi ini waktunya kita bagi para guru untuk belajar dan mengajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Menyenangkan itu bagaimana? Menyenangkan itu ketika kita bisa menikmati mengajar. Saya masih ingat, saya background-nya guru ya. Orang tua saya keduanya guru. Saya masih ingat ketika zaman saya masih sekolah, orang tua saya pulang mengajar itu sore hari. Itu sampai rumah sudah langsung tidur, tidak bisa ngapa-ngapain karena terlalu capek ya. Ngomong dari jam 7 sampai jam 3:30. Nah, kehidupan guru yang seperti itu, kehidupan guru di masa lalu ya Bapak Ibu, di mana memang teknologi belum hadir waktu itu, apalagi Minecraft belum ada. Nah, sekarang kita sudah punya teknologi, kita sudah punya Microsoft, dan bahkan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar ya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi masuk ke dalam kelasnya kita. Yang kita perlu lakukan saat ini adalah cobalah Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba Minecraft, silakan ini waktunya dicoba. Mumpung ada yang mensupport, jadi Bapak Ibu bahkan tidak perlu membayar Rp1 pun ya untuk menggunakan teknologi ini. Kalau sudah coba, Bapak Ibu belajar bersama dengan teman-teman, tanya kepada saya, tanya kepada Pak Obed, tanya kepada Buning, atau teman-teman yang lain, sehingga Bapak Ibu bisa makin bereksplorasi. Nah, kalau teknologi ini sudah ada di kelasnya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah nyaman menggunakan ini, saya akan merasakan, kita semua sebagai guru akan merasakan bahwa mengajar itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Pulang ke rumah tidak lagi dengan capek, sumpek, suntuk, tapi pulang ke rumah dengan hati yang nyaman, gembira, senang gitu ya, karena seharian kita bermain-main dengan siswa-siswi kita. Pulang ke rumah ganti bermain dengan anak-anak kita. Nah, itu hidup yang menyenangkan Bapak Ibu. Jadi pesan saya adalah jadilah guru yang bisa menikmati hidup, mengajar dengan menyenangkan, dan jangan jadikan guru itu beban buat kehidupan kita.
Karena ini adalah hal yang membuat kita umurnya panjang ya Bapak Ibu, karena kita bisa berbahagia setiap harinya. Demikian, terima kasih Kuning. Ya, terima kasih Pak Yuce atas pesannya. Terima kasih juga Pak Obot atas pesan-pesannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi para penerus bangsa. Nah, sebelum kita menutup sesi workshop atau mungkin talk show pada siang hari ini, Bapak Ibu, yuk mungkin kita bisa istilahnya bersama Bapak Ibu secara virtual ya, istilahnya karena jarak ya, istilahnya memisahkan kita. Mungkin kita bisa nih foto secara virtual begitu dengan mengaktifkan fitur videonya sehingga nanti kita bisa istilahnya ada kenang-kenangan nih pada sesi kegiatan hari ini. Nah, sembari Bapak Ibu ya istilahnya menunggu ya mengaktifkan fitur videonya, saya ingin menjawab juga pertanyaan yang ada di kolom percakapan terlebih dahulu. Apakah ada WA group pada kegiatan hari ini? Kebetulan tidak ada Bapak Ibu untuk bisa misalkan nanti ada keperluan, istilahnya ada mau diskusi, tanya-tanya ya, nanti bisa disampaikan Bapak Ibu ke fanpage kami, maribelajar.org, atau misalkan ingin langsung berinteraksi dengan Microsoft Indonesia, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung berinteraksi mengirimkan pesannya di Microsoft Education Indonesia. Di sana udah ada fanpage-nya juga. Nanti bisa berinteraksi dengan tim-tim Microsoft dan Mari Belajar juga, dan mungkin juga nanti bisa berinteraksi dengan Pak Yuce juga. Pak Yuce juga cukup aktif kalau saya lihat di sosial medianya. Nanti bisa menghubungi kita semua ya pada dasarnya apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait pemanfaatan Minecraft Education Edition ataupun Microsoft 365 yang lainnya gitu ya. Nah, kebetulan itu tidak berupa grup ya Bapak Ibu ya, namun hanya berupa fanpage. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung like ataupun follow untuk fanpage kami, yakni Mari Belajar dan Microsoft Education. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa istilahnya berinteraksi dengan kami untuk mendiskusikan mungkin teknologi, mungkin skenario yang mungkin Bapak Ibu bisa implementasikan. Oke, bisa dibagikan fanpage-nya? Oke, sebentar saya buka Facebook terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Semoga cepat koneksi saya. Oke. Oke. Sebentar, kemudian Microsoft. Bentar. Ya. Microsoft bisa di sini. Mohon maaf, semoga aja sudah tercopy ya. Oke. Ya, untuk untuk ini, nah untuk fanpage-nya dari Mari Belajar dan Microsoft sudah kami bagikan di kolom percakapan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung di like dan di follow begitu ya fanpage kami, sehingga nanti mungkin kita bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran dengan berbagai macam teknologi Microsoft yang memang sangat handal sekali. Nah, selain itu juga mungkin saya ingin merimain kembali bahwa nanti Bapak Ibu bisa mengikuti beragam kursus di portal Microsoft Educator Center di education.microsoft.com dan juga bisa mengakses rekaman-rekaman pembelajaran yang telah kami selenggarakan sebelumnya di maribelajar.org/webinar. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah melebihi dari yang kita alokasikan ya Bapak Ibu ya, nggak terasa kita sudah 1,5 jam berlalu. Kita foto bersama terlebih dahulu, mari bantu untuk di screenshot ya Mas Rinaldi. Oke Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga kita menghadap kamera bersama-sama begitu ya. Menghadap kamera, senyum bersama-sama dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3, silahkan Mas Rinaldi. Oke, semoga sudah ya di capture sama Mas Rinaldi. Oke, mungkin istilahnya kita bisa 2 sesi ya. Mungkin kita bisa nyoba fitur together mode-nya Mas Rinaldi. Oke. Nah, kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya menghadap kameranya masing-masing. Kemudian dalam hitungan ketiga kita senyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti rangkaian talk show pada siang hari ini. Semoga dengan keikutsertaan Bapak Ibu hari ini dapat memperoleh manfaat
atas keikutsertaan hari ini dan istilahnya mendapatkan insight-insight baru untuk bagaimana melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan Minecraft Education Edition yang mana memang sangat luar biasa sekali fitur-fiturnya apabila kita mau gali gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya di education.microsoft.com atau mengakses video-video pembelajaran di maribelajar.org. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Obed dan Pak Yuce karena telah menyediakan waktunya untuk berkumpul bersama kita hari ini. Sangat terima kasih sekali, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah mau belajar untuk terus belajar dan belajar untuk bisa menghadirkan pendidikan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi, secara khusus teknologi Microsoft. Kami selaku penyelenggara pada kegiatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Kami sampaikan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan atau pelatihan-pelatihan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya, partisipasinya. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Pak Yuce. Dan Pak Obed. Ya, sekedar menambahkan ya Bapak Ibu ya, nanti untuk rekamannya bisa langsung akses di .org/webinar untuk kegiatan talkshow siang hari ini. Terima kasih.